Perkenalkan, nama saya Sisilia dari PD Emmanuel. Sore ini saya akan memberi sedikit kesaksian saya tentang bagaimana saya sungguh-sungguh hidup dalam kelimpahan kasih Tuhan. Pertengahan September lalu, saya dinyatakan terkena COVID-19 dan tertular dari salah satu teman kantor saya. Saya sungguh syok ya teman-teman, karena saya selama ini sungguh menjaga kesehatan saya, juga mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Nah, begitu saya dinyatakan positif dengan COVID-19, saya ke rumah sakit, saya konsultasi kepada dokter. Di situ saya disuruh CT scan paru, tetapi puji Tuhan, paru-paru saya bersih. Dalam arti virus belum sampai ke paru-paru saya. Dan saya dianjurkan untuk isolasi mandiri, karena saya minta di opname itu tidak boleh. Katanya rumah sakit hanya khusus untuk pasien yang sudah parah. Nah, di sini saya mau sharingkan perjalanan iman saya yang sungguh-sungguh kacau ya. Jadi iman saya sungguh-sungguh itu naik turun tidak karuan, seturut dengan memburuknya kesehatan saya. Yang awalnya itu dinyatakan hanya gejala ringan, tetapi dengan berjalannya waktu itu kesehatan saya memburuk. Penciuman saya hilang dan sebagainya. Saya memang banyak mendapat dukungan dan saya sangat berterima kasih dari doa-doa teman-teman yang untuk saya, juga para suster, para pastor, semuanya itu sungguh menguatkan saya dan menolong saya. Tetapi ya itu, dikala saya sendirian, saya sungguh down. Saya sangat takut begitu. Karena saya tidak menyangka ya, saya mendapat pandemi ini. Saya merasakan ketakutan yang luar biasa, yang belum pernah saya rasakan. Saya sampai-sampai tidak dapat melihat kebaikan Tuhan yang selama ini sudah saya rasakan begitu. Jadi dari setiap minggu saya swab itu hasilnya tetap dinyatakan positif. Dan saya sungguh-sungguh merasa stres ya teman-teman ya. Sampai minggu keempat saya tetap positif. Saya sangat down, sangat terpuruk. Dan sampai suatu saat anak saya itu menegur saya. Dia katakan, "Mama, kenapa Mama tidak percaya tentang kebaikan Tuhan yang selama ini kita sudah rasakan? Selama ini kita hidup dalam kelimpahan kasih Tuhan. Di mana iman Mama yang selama ini Mama ajarkan kepada saya?" Kata dia. "Mama pasti sembuh. Percaya sama Tuhan. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang indah dan keselamatan. Dan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kenapa Mama tidak percaya?" Di situ sungguh saya sangat terpukul oleh teguran anak saya ya. Juga oleh teman saya yang mengatakan, mengapa kekhawatiran saya itu begitu besar sehingga saya tidak melihat kebaikan Tuhan. Dua teguran itu sungguh membangkitkan iman saya. Saya sungguh mohon minta ampun atas dosa saya yang sangat besar, di mana saya tidak percaya akan kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang selama ini sudah saya rasakan. Mulai saat itu, saya bangkit. Iman saya yang selama ini hilang itu kembali ya, teman-teman. Dengan semakin hari semakin naik. Dan saya sungguh merasakan damai sukacita yang luar biasa. Saya berserah kepada Tuhan. Saya percaya penyelenggaraan Tuhan terhadap saya itu pasti baik. Saya mau mengikuti rencana Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya katakan, ya Tuhan, saya hamba-Mu. Saya percaya Engkau akan memberi yang terbaik dan waktu-Mu adalah yang terindah. Puji Tuhan,
Minggu kelima saya swab, saya dinyatakan negatif. Dan saya sampai saat ini sehat, juga dapat menjadi tempat memberi pendapat bagi teman-teman atau saudara-saudara saya yang kebetulan kena COVID. Di situ saya membangkitkan semangat mereka dan memberi contoh tentang sakit yang saya alami yang sama-sama dirasakan gitu. Dan saya memberi support kepada mereka, apa yang mereka butuhkan itu saya berikan, terutama doa. Di sini saya mau katakan, apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, baik sakit penyakit, baik ekonomi, apapun juga, percaya Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan akan memberikan yang terindah bagi kita apapun itu. Walaupun pada saat pertama kali kita tidak merasakan keindahan itu atau kebaikan itu, tetapi percayalah Tuhan mencintai, sangat mencintai kita. Dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan indah dan keselamatan. Kita hidup dalam kelimpahan kasih Tuhan. Demikian teman-teman terkasih, sedikit sharing saya. Semoga kiranya sharing saya ini dapat membawa kekuatan bagi kita semua, terlebih yang sedang mengalami masalah. Percaya Tuhan pasti memberi yang terbaik bagi anak-anaknya yang berserah kepadanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.